Gol ya Syekh, aku santrimu mau pulang ini, izinkan mandang wajahmu. Wahai Abdul Al, mandang itu ada kelasnya. Walaupun aku harus mati, tapi aku bisa memandang wajahmu wahai guru. Dibuka satu lapis, itu Syekh Abdul As langsung tersungkur, jatuh, langsung mati. Kenapa? Karena wajahnya nur, Nabi ada di wajahnya. Orang kalau sudah dekat Nabi itu cahaya nur, wajahnya itu cahaya, ngelihat seneng. Makanya tanda wali yang tidak bisa didustai itu satu. Apa faedahnya kita itu kalau sudah Rasulullah ada di hati kita? Kita hadir di sini suruh rindu. Kita di sini supaya ngobati. Apa yang kita dapatkan? Ada 7. 1. Nailus syafa'ah. Kau akan dapat syafaatnya Rasulullah nanti kalau sudah Rasulullah ada di hatimu. Yang kedua, takun rafiquhu fil jannah. Kau akan menjadi tetangganya nanti di surga. Maka kata Habib Ali Habsyi apa? Cinta sama Rasulullah tujuannya itu fi jannatin masyagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Fi jannatin masyagani min wasfiha. Surga itu nggak ada yang buat aku kagum daripada isinya kecuali satu. Kenapa? Surga tempat kekasihku, jadi aku mau masuk surga. Yang ketiga, sa'adah. Jika ada Rasulullah di hatimu, kau akan menjadi orang yang beruntung. Surur fil galab. Hatimu akan tenang. Kamu tahu kenapa orang soleh-soleh itu kok tenang hatinya? Masalah, musibah, corona lewat, omikron lewat, papikron lewat, popkron lewat, tenang. Kenapa? Dia punya obat biusnya. Obat biusnya hati dari masalah, dari musibah adalah Rasulullah. Kalau sudah ada obat biusnya nggak sakit. Jangan dikira seorang kiai, orang soleh itu nggak punya masalah. Jangan dikira. Asyadul bala ba'dal anbiya al auliya. Bala yang paling banyak Allah berikan jatahnya kepada para nabi, kemudian para penerus nabi. Makanya para aulia itu harus punya jimat. Bala itu banyak yang turun. Makanya para ulama itu areng-cereng, jangan gini, jangan gini. Kenapa? Montoran benih kebaan kang kok kada. Nah, mereka itu bala itu banyak, tapi mereka punya penghibur. Apa? Rasulullah. Kayak orang lagi mabuk ente pukuli, nggak kerasa. Makanya mereka para sholihin itu hatinya tenang. Kenapa? Karena dia sudah ada Rasulullah di hatinya. Bala musibah yang dia enjoy. Yang kelima, an-nur. Orang kalau sudah ada Rasulullah di hatinya, cahaya. Orang kalau sudah dekat Nabi itu cahaya nur. Wajahnya itu cahaya, ngelihat seneng. Makanya tanda wali yang tidak bisa didustai itu satu. Tanda orang soleh yang tidak bisa ditipu, nggak bisa ditiru, itu satu. Baju bisa ditiru, sorban bisa ditiru, jenggot bisa ditiru, gaya bisa ditiru. Satu yang nggak bisa ditiru. Apa tandanya orang soleh? Idza ru'u dzukirallah. Kalau kamu lihat dia, kamu ingat Allah, berarti itu orang soleh. Kita lihat dulu ya, Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi itu Masya Allah Pak, beliau itu pakai cadar. Jadi beliau itu kalau ngajar pakai cadar gitu. Yang pertama ini cadarnya putih tipis. Yang kedua agak tebel seperti ini. Jadi si Ahmad Al-Badawi itu kalau ngajar gini, santrinya ini 4 tahun ngaji nggak pernah kelihatan gurunya. Gol ya Syekh, aku santrimu mau pulang ini, izinkan mandang wajahmu. Santrinya namanya Syekh Abdul Al. Ini cerita diceritakan dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Sohib Gersi. Wahai Abdul Al, mandang itu ada kelasnya. Walaupun aku harus mati, tapi aku bisa memandang wajahmu wahai guru. Dibuka satu lapis, sudah kelihatan bentuk muka tapi remang-remang karena ada lapisan putihnya. Dibuka satu lapis, itu Syekh Abdul As langsung tersungkur, jatuh, langsung mati. Kenapa? Karena wajahnya nur, Nabi ada di wajahnya. Di Surabaya ada Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, terkenalnya Habib Neon. Kenapa dibilang Habib Neon? Mukanya itu kayak neon ya Pak.
Habib Muhammad bin Husain itu mendapat julukan Habib Neon. Kenapa? Mukanya itu terang, orang melihat di situ. Ada juga Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ada di Gubbah. Di Ampel itu ada Gubbah, ada makamnya Habib Muhammad bin Idrus, Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso, makamnya ada di Gubbah. Saya setiap bulan buat rutinan Rotibul Haddad di Surabaya. Itu Habib Muhammad bin Idrus, Pak. Ketika sakit, dokternya ini muslim, mau dicek. Ini Habib voltasenya lagi naik. Kata si dokter gini, "Gol, ana nggak bisa meriksa kalau Habib di hadil alam. Suruh naruh tasbihnya. Tasbihnya suruh naruh baru ana periksa. Kalau nggak bisa." Kenapa? Alat yang ana deteksi detaknya gitu. Makanya orang kalau mau anu kan, mau periksa darah kan harus tahan. Ini dia anu nggak boleh gerak. Kenapa? Mengganggu. Begitu juga Habib Muhammad bin Idrus. Nur yang ada di tubuhnya itu ganggu. Katanya dokternya, tasbihnya suruh naruh, bacaannya suruh berhenti kalau enggak anda bisa. Makanya orang soleh itu tidak pernah ninggalkan tasbih. Ketika ditanya, "Ya Habib, apa itu?" Apa kata mereka? "Torik yusiluna ilallah manansa." Ini jalan yang menyampaikan saya dengan Allah. Dengan zikir pakai ini saya sampai sama Allah. Jadi ini nggak akan aku lupakan. Ini berjasa dalam hidup. Bid'ah haram, tapok colon sing ngojak bid'ah. Tasbih bid'ah, neguk HP halal. Bedog jadi ya. Kok bisa megang tasbih lu bid'ah, megang HP ndak bid'ah. Yang keenam, himmah fi amril akhirah. Semangat untuk melakukan ibadah kalau orang sudah ada di dalam di Nabi. Jadi sampean kalau anaknya dikasih dicintakan Rasulullah, makanya dibuat solawat. Gus Bebe ini punya solawat, punya majelis, hadiri. Jangan milih-milih guru, nggak usah milih guru. Siapapun orang ini yang bisa membuat saya beruntung, deketi. Kadang orang sekarang ini terlalu fanatik. Enggak, saya tidak cocok sama majelis. Siapa kamu kok sampai nggak cocok sama majelis itu milih itu? Ben siapa? Kakek tak dateng tak apa-apa. Paham ya? Jadi siapa di situ ada orang soleh, dekati. Semakin banyak tandon air, semakin mudah masyarakat untuk meminum. Semakin banyak pengajian di daerah ini, semakin banyak manfaat masyarakat yang bisa mengambil ilmu supaya menjadi masyarakat yang barokah. Orang kalau ada Nabi, himmah, semangat di perkara akhirat. Yang terakhir apa? Himmah fi amal bi syariat. Semangat untuk beramal urusan syariat. Sholatnya semangat, meninggalkan yang haram semangat, melakukan ini semangat. Kenapa? Ada Rasulullah. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Selamat dari belok-beloknya zaman, selamat dari melencengnya keadaan. Oleh karena itu mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat.